فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan nahwunya, yaitu masuk muka surat 51, betulkah? Ayo. Baik. Qala syarih wafaqahullahu taala al-qismus tsani, jenis kedua yaitu dari pembahasan bab ini adalah aqsamul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Ini pun insyaallah dipahami. Karena apa? Beliau mengajarkannya, yaitu Ibnu Ajurum, pengarang Ajurumiyah, mengajarkan melihat dari beberapa sisi, diulang tapi dari beberapa sisi. Lihat ini, jenis i'rab kata beliau, kata Ibnu Ajurum, wa aqsamuhu arba'ah. Jenis i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Khafad itu apa khafad? Siapa yang ingat? Khafad nama lainnya apa? Iya, jar. Jadi mudah kan ini, insyaallah. Sering kita dengar ada rafa, nasab, khafad dan jar. Sudah jumpa tayyib. 51 itu awal-awal. Tayyib asyarhu musta'inan billah. Sekarang penjelasannya. Waqad marra bina, telah kita lewati dzikru adadin. Wah, ini salah harokat ya. Kenapa? Adadan, adadin. Harusnya di bawah ini harokatnya. Dzikru adadin minal amsilah. Telah kita lewati penyebutan sejumlah contoh adalah yang menunjukkan ala ba'di ahwalir rafa, kepada beberapa keadaan rafa, awil nasab, awil khafad, awil jazm. Iya, contoh sudah banyak sekali di muka surat yang sebelum-sebelumnya. Misalkan contoh yang mudah apa? Ra'aitu Muhammadan. Kalau marfu apa? Akala Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Kan dia keadaan berubah-ubah, keadaan situasi itu, situasi i'rab. Yang jazm misalkan apa? Lam yaktub, ada sukun, majzum. Itu sudah kita lewati contoh banyak. Nah, sekarang al-awwal ar-rafa. Yang pertama adalah rafa. Wa huwa lughatan, secara bahasa adalah as-su'udu, yaitu naik. Perhatikan baik-baik ya. Yang perlu ditulis ditulis, yang perlu ditanyakan ditanyakan. Ini secara bahasa rafa itu artinya adalah su'ud, yaitu naik. Wal ulu, yaitu ketinggian. Ini secara bahasa aja ya. Asal dari rafa sih mengangkat ya, rafa'a. Wa rafa'a abawaihi alal arsh. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas arsh, yaitu singgasana beliau, sarir beliau. Tapi ini secara bahasa. Adapun secara ilmu nahwu tak perlu kita terjemahkan marfu berarti diangkat, tak perlu. Marfu marfu. Wa huwa diddul khafad. Rafa itu lawan dari khafad. Khafad itu artinya apa? Kerendahan. Kalau rafa apa? Ketinggian. Tayyib. Itu secara bahasa, ini sekitar untuk informasi aja, tidak seberapa penting. Yang penting adalah warafu istilahan. Ini yang penting. Secara istilah rafa itu apa? Istilah ilmu nahwu taghyirun mahsusun, perubahan yang dikhususkan. Ini terjemahan secara mudahnya ya. Perubahan yang dikhususkan. Ini takut cepat rusak lagi. Nah, gini aja. Tayyib, alamatuhu, alamatnya apa? Alamat rafa ad-dhammah. Ini yang paling dasar kan? Alamat asalnya adalah dhammah. Wa manaba anha, dan yang mewakili dhammah yang telah pernah kita lewati dan nanti akan disebut lagi insyaallah dalam buku ini. Intinya apa? Dhammah. Asani, nah yang kedua an-nasab. Pertama rafa, yang kedua nasab. Wa huwa lughatan, secara bahasa nasab itu apa? Alistiwa, yaitu kelurusan. Ini secara bahasa aja ya. Ini secara bahasa adalah istiwa, yaitu kelurusan.
atau kesetimbangan. Wal istiqomah, istiqomah kelurusan, hampir sama memang. Boleh juga kita pisahkan istiqomah kelurusan, istiwa kesetimbangan. Ini bahasanya sama aja. Ini secara bahasa. Terkadang nasab artinya apa? Haus. Nasab haus. Tapi jelas bukan itu yang diinginkan. Kesetimbangan. Wa yadullu ala iqamati syai'. Dan yang namanya nasab menunjukkan pada apa? Tegaknya sesuatu. Makanya kalau dikatakan apa itu? Tongkat itu berdiri tegak, dikatakan mansub, tegak. Menunjukkan dia tegak dia. Wa ihdafin. Ihdaf sih menjadi apa? Menjadi tepat sasarannya, ihdaf, tepat matlamatnya. Fistiwa, di dalam kelurusan, betul-betul lurus, bukan miring-miring. Ihdaf sih matlamat atau sasaran, yaitu tepat sasarannya di tengah. Itu dikatakan nasab. Ini secara bahasa, tak perlu pening kita. Yang penting yang setelahnya ini. Iya. Wa nasbu istilahan, secara istilah nasab itu apa? Taghyirun makhsus. Perubahan yang dikhususkan. Alamatuhul fathah, alamannya fathah. Muhammadan. Iya, mansub dia. Ra'aitu Muhammadan, mansub. Wa manaba anha, dan yang mewakili fathah. Ini semua sudah dilewati, tapi nanti akan disebutkan lagi oleh Ibnu Ajurum. Biar kita semakin hafal yang membacanya itu. Hafal dan faham. Kemudian as-salis al-khafat. Yang ketiga khafat, jar. Wa huwa lughatan al-hatta. Hat yaitu kerendahan. Hat terkadang artinya kejatuhan, hat, jatuh. Itu wa alamat itu fathah. Nah, sekarang yang ketiga khafat. Secara bahasa hat yaitu kejatuhan, wal hawan kerendahan, wan nuzul yaitu turun. Ini semuanya secara bahasa saja untuk informasi aja. Kalaupun kita tidak tahu tak mengapa, yang penting secara istilah kita paham. Walin, kelembutan. Khafat artinya lin, yaitu kelembutan. Iya. Wahfid janahaka lil mu'minin, yaitu lunakkan sisi-sisimu kepada orang-orang yang beriman. Jangan kasar, jangan suka menyiku, dan seterusnya misalkan. Apa? Nuzul turun, ya turun. Lin artinya kelembutan, jangan kasar-kasar. Ini cara bahasa aja. Wa huwa diddur rafa. Berarti yang namanya khafat adalah lawan dari rafa, lawan dari ketinggian. Berarti dia rendah memang secara khafat. Wa zuhur, zuhur adalah kemenangan, lawan dari kemenangan. Nah, dia dikatakan hawan, yaitu kerendahan atau kehinaan. Zuhur artinya kemenangan atau ketinggian. Enggak masalah, zuhur punya banyak makna memang. Kenapa waktu zuhur dikatakan zuhur? Karena semuanya jelas, matahari betul-betul tepat di tengah. Ya, enggak betul tengah ya, agak-agak miring ke barat. Ini sekedar istilah aja. Sekedar bahasa. Zuhur artinya jelas atau menang atau tinggi, itu zuhur. Sekarang wal khafdu awil jarru istilahan. Sekarang secara istilah khafd dan jar itu apa? Taghyirun makhsus. Perubahan yang dikhususkan, wa alamatuhu, yang mana alamatnya al-kasrah. Iya, marartu bi Muhammadin misalkan. Wa manaba anha, dan yang mewakilinya. Arabi al-jazm, yang keempat yang khusus untuk fi'il, yaitu apa? Jazm. Kalau khafd jelas fi'il tidak punya. Wa huwa lughatan huwal qata'. Pemotongan atau pemastian. Jazm artinya kepastian. Qata' artinya kepastian juga. Dalilun qata'i, dalil yang pasti. Jazm artinya pasti. Tapi yang penting setelahnya, wal jazmu istilahan. Jazm secara istilah
Ini apa beruk kira-kira? Lutung. Udah makin gemuk, suaranya keras dulu. Tak ikut ngaji. Tayyib. Tahuwa taghyirun maksus, yaitu perubahan yang dikhususkan. Alamatuhu sukun, alamatnya adalah sukun. Wa manaba anhu, dan yang mewakilinya. Lam yalid walam yulad. Nah, misalkan. Insyaallah semuanya sudah pernah kita lewati, tapi nanti akan dibahas sedikit-sedikit lagi oleh beliau agar murid semakin hafal. Summa inna hadhil ahwal, kemudian sesungguhnya keadaan-keadaan ini qad takunu lil asma'i faqat, terkadang khusus untuk isim saja. Baik, siapa yang ingat? Ini sudah kita lewati, cuma memang beliau nanti akan mengulang-ulang biar hafal. Yang khusus untuk isim apa saja ya? Ya. Khafat. Betul, memang itulah dia. Yang khusus untuk fi'il apa? Apa? Bukan itu pembahasannya, tapi untuk alamat, untuk apa, jenis-jenis i'rab, Oh, apa? Iya, jazm. Nah, yang lain-lain sama, antara apa? Rafa' dan nasab, isim dengan fi'il punya istilah itu. Wa qad takunu lil af'ali faqat, terkadang khusus untuk fi'il, yaitu yang jazm tadi. Wa qad tashtarikani fihima, dan terkadang kedua-duanya itu alamat-alamat itu berlaku pada isim dan fi'il. Ahwal, keadaan-keadaan tadi berlaku pada isim dan fi'il, yaitu rafa' dan nasab. Fi'il mengalami rafa' dan nasab, isim juga mengalami rafa' dan nasab. Kama sayati bayanul mu'alif, sebagaimana akan datang penjelasan si penulis rahimahullah alaiha terhadap keadaan tadi. Akan datang. Summa qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, kemudian Ibnu Ajurrum rahimahullah berkata, falil asma'i min dzalika, asma, isim-isim, li di sini memiliki dari keadaan-keadaan i'rab tadi apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal khafad. Isim memiliki rafa', nasab dan khafad. Ini ma'ruf. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim. Asyarah musta'inan billah, penjelasan dengan mohon pertolongan pada Allah. I'lam annal i'rab, ketahuilah bahwasanya i'rab innama yakunu fi jullil asma, hanyalah berlaku pada hampir semua isim. Hampir semua, yaitu mayoritasnya. Hampir semua isim itu mu'rab. Wa fil fi'lil mudhari, dan berlaku pada fi'il mudhari. Jadi i'rab hanya di sini aja. Pada apa? Hampir semua isim dan hanya pada fi'il mudhari. Yang lain apa berarti? Mengalami apa? Dipanggil apa? Bukan. Yang selain ini tidak mengalami i'rab, tapi apa? Mengalami apa? Dipanggil ya bina, mabni. Yang lain-lain mabni. Baik. Kemudian amal huruf fahiya mabniyah, huruf dia mabni. Jadi dimanapun kita dapati huruf dalam pembahasan i'rab ya, kita katakan dia pasti mabni. Walaisat mu'rabah, huruf itu tidak mu'rab. Falidzalika, makanya lam yakun laha i'rab, huruf tidak punya i'rab. Kita katakan fi misalkan. Apa itu? Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Tak ada tempat dia dalam i'rab. Tak ada posisi i'rab dia. Karena dia memang bukan mu'rab, dia mabni. Wa kadzalika fi'lul madhi, demikian pula fi'il madhi. Wa fi'lul amr, demikian pula fi'il amr. Kilahuma mabniyan, dua-duanya mabni. Tidak mu'rab, mabni. Fi'il madhi contohnya apa? Fi'il madhi. Siapa yang ingat? Contoh fi'il madhi apa? Ayo daraba, fi'lun madin mabniun alal fath. La mahalla lahu min i'rab. Tak ada tempat dalam sebentar. Iya, tak ada tempat dalam i'rab. Kecuali kalau nanti digabung, nanti boleh jadi ada posisi
Tapi hukum asalnya lam yakun laha i'rab. Dia tak punya i'rab karena dia mabni. Tapi paling mungkin apa? Fi mahali, posisinya. Tapi kalau dia berdiri sendiri tak ada i'rab. Tapi kalau tergantung posisi apa itu lain pembahasan nanti ya. Ya. Kilahuma tadi apa? Kilahuma kedua-duanya. Fi'il madhi dan fi'il amr kedua-duanya mabniyan. Dua-duanya itu mabni. Summa inna aqsamal i'rab, kemudian sesungguhnya jenis-jenis i'rab fil asma pada isim salasah ada 3. Ini terulang. Wahia yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafd. Insyaallah mudah kan, tinggal yang penting apa diperhatikan baik-baik. Walam yakun fil asma'i al jazm. Tak ada jazm dalam isim. Tak mungkin Muhammad majzum, tak mungkin. Ya rahmatullah. Muhammad tapi apa? Marfu' kah, mansub kah, majrur. Tak mungkin majzum. Baik, ini secara ilmu nahwu ya. Summa qala Ibnu Ajurrum. Kita habiskan muka surat ini coba. Ibnu Ajurrum mengatakan fal walil af'ali min dzalik, fi'il dari keadaan-keadaan i'rab tadi memiliki ar-raf'u wan nasbu wal jazm. Ada rafa, ada nasab, ada jazm. Wala khafdha fiha. Tak ada khafd dia. Tak mungkin kita katakan fi'il ini majrur. Alamat jirnya kasroh. Tak ada itu. Baik. Kecuali apa? Kenapa nampak ada kasroh? Ini bukan kasroh asliyah. Ini cuma karena apa? Mungkin pertemuan dua sukun sehingga perlu dikasih harokat yang untuk lari dari sukun tadi. Tapi hukum asalnya fi'il tidak mungkin majrur. Asyarah musta'inan billah wa aqsamul i'rab fil af'ali salasah. Jenis-jenis i'rab dalam fi'il ada 3, wahya ar-raf'u wan nasbu wal jazm. Walam yakun fil af'ali al khafd. Tak ada khafd dalam fi'il. Wa min huna na'lam, dan dari sini kita mengetahui annal jazma mukhtassun bil af'al. Bahwasanya jazm itu khusus untuk fi'il. Kama annal khafdha mukhtassun bil asma. Sebagaimana khafd itu khusus untuk isim. Jar khusus untuk isim. Ini semua masih mudah ya teori-teorinya. Sudah pernah dilewati. Wasata'ti ba'da qalil, akan datang setelah ini sebentar lagi, ba'da qalil sebentar lagi ya. Tafasilu hadhil i'rabat, perincian i'rab-i'rabnya itu. Contoh bagaimana rafa, contoh bagaimana nasab. Baik. Wa alamatiha, dan perincian alamat-alamatnya insyaallah taala. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ba'da qalil sebentar lagi. Sebentar lagi tapi bukan sekarang ya, besok aja ya insyaallah. Oh, besok bahas apa? Soal-soal. Ayo, tinggal dipersiapkan soal-soalnya, jawabannya itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Tafasil perincian. Tafsil perincian, tafasil ya, perincian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.